Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Mason Greenwood. Akhirnya keputusannya sudah diketok, sudah diputuskan, sudah ditetapkan. Manchester United hari ini ya gua bikin video ini tanggal 21 sore ya, waktu Eropa. Sekitar 3-4 jaman yang lalu Manchester United sudah membuat statement secara ofisial, club statement terkait dengan Mason Greenwood. Manchester United sudah menyimpulkan proses investigasi internal terkait dengan Mason Greenwood. Ini gua artikan secara rangkuman saja ya dari manunited.com. Sobat Football United bisa langsung ke websitenya. Prosesnya sudah dimulai dari bulan Februari 2023 setelah tuntutan kepada Mason Greenwood ini dihentikan. Dan klub Manchester United ini dalam membuat keputusannya ini juga memperhatikan banyak keinginan, banyak hak, dan juga perspektif dari banyak pihak ya. Dan juga mereka atau klub ini mengumpulkan banyak informasi. Dan dari hal tersebut ini klub juga memproses dengan secara hati-hati, secara sensitif terkait Mason Greenwood ya, dan tidak dibuka ke publik prosesnya pada saat itu. Nah, ditulis juga di sini berdasarkan bukti-bukti yang tersedia untuk kita atau klub menyimpulkan kalau materi yang diposting secara online ini tidak menyediakan atau tidak menggambarkan kejadian secara utuh, dan Mason ini sebenarnya tidak melakukan kurang lebih hal ya yang secara awal atau secara original ini dituntutkan ke dia. Wow. Dan dikatakan seperti Mason Greenwood yang juga sudah diketahui hari ini ya, dan juga sudah mengatakan secara publik Mason Greenwood kalau dia telah membuat kesalahan dan dia juga mengambil tanggung jawab dari hal tersebut. Nah, ini tidak dijelaskan secara detail kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Mason Greenwood. Ini gua hentikan dulu di sini. Oke, gua lanjutkan dulu deh. Semua yang terlibat termasuk juga Mason Greenwood paham ya tentang kesulitan yang dia mulai di karirnya di Manchester United. Dan oleh karena itu, ini penting ya, telah disepakati secara bersama dan sudah intinya disepakati secara bersama-sama kalau yang terbaik untuk dirinya atau Mason Greenwood adalah menjauh ya, atau ya tidak lagi berada di Old Trafford. Dan kita sekarang ini akan bekerja dengan Mason untuk memperoleh hasil tersebut. Ini adalah kurang lebih ya, mohon maaf kalau gue ada kesalahan, tapi yang jelas intinya klub mengumumkan kalau sudah final ya keputusan ini dari investigasi yang berlangsung semenjak bulan Februari. Menurut klub, kalau apa yang diposting secara online ini tidak menggambarkan kejadian secara utuh ya. Klub juga menyampaikan kalau Mason Greenwood di statement personalnya ini juga mengungkapkan kalau dia bersalah ya. Dia telah membuat kesalahan dan dia juga bertanggung jawab. Nah, ini menurut gue agak ambigu. Di sisi lain, klub mengatakan kalau ya tidak secara utuh ya gambaran yang ada di online itu. Tapi Mason Greenwood juga mengakui kalau dia berbuat kesalahan. Di personal statementnya Mason Greenwood, Sobat Football nanti juga bisa cari lah banyak di online. Di sini menurut gue ada kontradiktif nih. Ada juga Richard Arnolds ya yang juga memberikan statementnya mengatakan kalau menurut dia Mason Greenwood ini tidak bersalah ya, dan keputusan ini diambil juga dengan mempertimbangkan banyak pihak. Nah, yang menarik kalau gue buka di The Athletic, tadi sebenarnya gue sudah baca ya, kalau
apa yang terjadi sebenarnya di kasus Mason Greenwood ini. Disebutkan ya, Richard Arnold jelas ini sangat terkejut ketika melihat video yang awal itu yang tahun 2022 itu. Dan disebutkan kalau sebentar. Ya, di hari Rabu pekan lalu sebenarnya Manchester United ini berencana untuk membawa kembali Mason Greenwood. Tapi di hari Kamis dan juga hari Jumat pagi, ya pihak dari eksekutif klub ini melihat banyak pekerja ini marah dengan kesimpulan yang akan diumumkan itu ya. Bahkan ada banyak yang akan mundur atau melakukan strike ya atau demo. Dan ini juga terjadi di sentimen online dari fans Manchester United ya. Ini jadi banyak polemik. Gua kalau nggak salah di The Athletic beberapa edisi yang lalu ya. Ini mereka juga melakukan semacam kayak polling dan hasilnya memang lebih banyak kalau yang dari The Athletic ya, itu fans tidak setuju Mason Greenwood kembali lagi ke Manchester United. Dan tentu saja ini membelah fans Manchester United. Bahkan di hari Jumat sore menuju malam, ini makin meluas. Banyak fans yang memegang tiket terusan musiman ya. Lalu juga beberapa grup supporter, bahkan anggota parlemen, dan juga lembaga amal yang mendukung korban-korban wanita ini seperti kayak bersatu begitu ya untuk memaksa klub ini memikirkan lagi keputusan yang akan dilakukan. Di malam yang sama, anggota yang paling senior dari pembuat keputusan di Manchester United ini mengadakan meeting, crisis meeting. Jadi meeting yang memang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting ya. Sangat cepat dan merubah rencana dari reintegrasi Mason Greenwood menjadi jalan keluar yang lain bagi Manchester United. Dan akhirnya di hari Senin klub mengkonfirmasi kalau klub ini tetap akan bekerja dengan Mason Greenwood, tapi tidak di Manchester United atau tidak di klub. Klub atau Manchester United juga tidak secara spesifik mengatakan apakah akan meminjamkan Mason Greenwood keluar atau menjual Mason Greenwood atau memutuskan kontraknya secara langsung. Peminjaman ke klub lain ini akan membuat Manchester United masih tetap ya memegang kontrol secara komersial dari Mason Greenwood. Dan ini bisa saja dengan tujuan untuk menambah valuasi dari Mason Greenwood sehingga bisa dijual ya di periode selanjutnya. Atau mungkin suatu hari akan membawa dia kembali ke Old Trafford. Ini menurut The Athletic dilihat masih sebuah kemungkinan. Sudah diputuskan, ada panjang sekali ini artikel, tapi kesimpulannya ya dia banyak juga menulis kronologi dari kejadian Mason Greenwood ini. Cuman yang menarik adalah sudah diputuskan secara resmi kalau klub tidak akan bekerja sama lagi secara langsung dengan Mason Greenwood, walaupun klub juga akan membantu sang pemain ya di dalam karir sepak bolanya. Nah, ini menurut gue cukup menarik, apakah ya seperti tadi dikatakan akan dipinjamkan atau tidak. Nah, spekulasi-spekulasi tentu saja mulai berkembang apa yang akan terjadi
apakah akan ada kemungkinan Mason Greenwood ini kembali lagi ke Manchester United? Ada yang mengatakan seperti tadi di The Athletic kalau peminjaman ini akan untuk menambah valuasi atau mungkin bisa jadi akan mengembalikan Mason Greenwood lagi. Ada juga beberapa sumber yang gue ikutin ya mengatakan kalau ini sudah merupakan keputusan yang sudah diketok ya, sudah ditutup. Artinya Mason Greenwood selesai di Manchester United, tapi belum jelas keluarnya akan seperti apa. Nah, ya banyak juga yang mengatakan kalau ya Manchester atau Mason Greenwood tidak akan bermain lagi untuk Manchester United. Bagaimana menurut gua secara ringan amatiran? Gue sudah pernah memperkirakan hal ini, walaupun selama beberapa hari belakangan ya, nampaknya ada arah angin yang berubah. Di situ jujur aja gue sempat berpikiran, ya oke, mungkin memang dia akan kembali lagi. Tapi dari awal gue Sobat Football nanti sudah jelas ya, sudah tahu juga bagaimana sikap gue dan bahkan perkiraan gue, prediksi gue, melihat dari sisi teknis dan juga non teknis apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag selama musim panas tahun lalu dan juga musim panas tahun ini, lalu juga konsekuensi-konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh Manchester United. Tentu saja ada kabar yang berkembang ya, gue juga mengikuti di beberapa media kalau apakah ini berarti Mason Greenwood itu sebenarnya tidak bersalah? Apakah berarti kemarin itu kejadiannya tidak seperti yang dilihat gitu ya? Nah, mengacu dengan apa yang dikatakan oleh Manchester United, gue justru jadi rancu gitu. Rancunya begini, klub mengatakan tidak sepenuhnya itu tidak menggambarkan kejadian yang seluruhnya ya, tapi di sisi lain Mason Greenwood juga mengakui kesalahan apa gitu loh. Ini menurut gue tanda tanya. Yang gue asumsikan ya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi sebelum atau setelah video itu gitu loh, yang cuplikannya sudah tersebar ya kan. Dan ya banyak pihak juga yang melihat, yang gue ikutin juga ya, nampaknya berpendapat apapun itu, mau ini bukan gambaran besarnya, tapi kejadian itu terjadi. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat sensitif. Tentu saja fans Manchester United, mereka ingin Manchester United ini menjadi klub yang berjaya gitu ya, dengan menang, banyak gelar, dan ini kan tentu saja dicapai dengan individu-individu yang ada di klub itu sendiri. Mason Greenwood tentu saja seorang yang sangat bertalenta, banyak pemain sepak bola legenda, bahkan Sir Alex Ferguson pun juga mengatakan demikian. Tapi di sisi lain, pihak-pihak itu ya, fans Manchester United tentu saja juga menginginkan Manchester United ini maju, melihat kasus Mason Greenwood ini sangat berat, sangat sensitif. Sehingga ya banyak pihak ya, tadi sudah disebutkan di artikel, menginginkan atau berpendapat Mason Greenwood sebaiknya tidak lagi di Manchester United. Dan ya seperti Sobat Football ketahui, gue juga termasuk di situ gitu loh. Tentu saja ini hal yang sangat disayangkan. Yes, gue juga menyayangkan karena gue juga mengikuti Mason Greenwood, gue juga melihat kiprahnya bagaimana. Dari pertama kali dia diberi kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer, pemain ini sangat bertalenta gitu. Tapi apa yang dilakukan ini menurut gue merupakan sebuah cacat profesi yang konsekuensinya bisa kemana-mana. Gue ketika menerima kabar ini ya, statement resmi dari Manchester United yang tidak akan bersama lagi dengan Mason Greenwood di klub, gue sempat berpikir, tapi dengan membaca pendapat dari Richard Arnold dari klub sendiri yang nampaknya ada tarik ulur di sana. Gue berpikir loh, ini kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok Manchester United kalau memang merasa Mason Greenwood tidak bersalah ya dikembalikan saja ke klub gitu loh. Tapi kenapa kok tidak seperti itu? Gue menilai nampaknya Manchester United tidak ingin melakukan semacam kayak investasi, dalam tanda kutip investasi, sekali lagi ya, bukan hanya soal duit ya, tapi juga tenaga, perhatian, konsentrasi, waktu, dan lain-lain terhadap kasus Mason Greenwood ini. Menurut gua, klub ini sudah hitung-hitungan ya. Sekali lagi, hitung-hitungan ini bukan soal masalah duit saja loh ya, tapi hal-hal yang tadi gua sebutkan itu. Kalau untuk mengembalikan Mason Greenwood ke Manchester United, nampaknya akan memakan hal-hal yang tadi gue sebutkan itu,
waktu, uang termasuk di sana, konsentrasi, energi dari klub secara keseluruhan ini akan tersedot sangat besar. Dari situlah gue menilai akhirnya klub memutuskan kita sebaiknya hentikan ya, dan keputusan yang diambil adalah seperti ini. Tapi balik lagi, apakah Mason Greenwood ini bersalah atau tidak? Klub sudah menulis ya kan hasil investigasinya seperti apa. Sekali lagi yang ditulis di situ adalah bukan soal masalah bersalah atau tidak bersalah, tapi kalau yang gue tangkap, sekali lagi mungkin gue salah, mungkin gue berbeda, tolong tanggapi secara sopan saja. Ya ini tidak secara keseluruhan ya, apa yang kemarin tersebar di online. Nah, apa yang akan terjadi dengan Mason Greenwood selanjutnya? Justru menurut gua ini suatu hal yang positif bagi kedua belah pihak, dari klub Manchester United dan juga dari Mason Greenwood. Dari Manchester United sudah satu masalah selesai. Sekarang bisa konsentrasi ke hal-hal lainnya. Hal-hal lain ini apa? Menjual pemain, mendatangkan pemain mungkin sebelum bursa ditutup, ya kan? Konsentrasi memperbaiki lini-lini yang memang harus diperbaiki, posisi-posisi yang memang harus diperbaiki. Bagaimana dengan Mason Greenwood? Jelas, dia harus mengatur nih masa depannya seperti apa. Tidak mudah, jelas menurut gue. Tidak mudah. Jangan dipikir ketika dia tidak berada di Manchester United, beban dari publik tidak akan ke dia, tetap akan ke dia menurut gue. Ini merupakan ujian bagaimana dia akan mempertimbangkan hal-hal ya yang penting untuk karir sepak bolanya ke depannya. Termasuk mungkin di negara mana dia akan melanjutkan karir, di klub mana dia akan melanjutkan karirnya. Ini sangat penting menurut gue. Sekali lagi gue merefer apa yang terjadi dengan Ravel Morrison, kurang lebih hampir sama ya. Sempat di penjara juga. Banyak sobat Football United yang menyamakan dengan kasusnya Ryan Giggs, dengan kasusnya Eric Cantona bahkan. Kalau menurut gue secara dengan amatiran itu hal yang sangat jauh berbeda ya. Hal yang dilakukan oleh Mason Greenwood ini sangat sensitif ya, ada kekerasan di sana, dan kasus kekerasan atau ya kriminal kekerasan terhadap lawan jenis paling tidak di Eropa sini itu merupakan hal yang sangat sensitif. Dan ini sangat berbeda dengan kasusnya Ryan Giggs yang sering ditulis di kolom komentar, maupun kasus dari Eric Cantona gitu ya. Balik lagi ke soal Mason Greenwood, menurut gue ya ini sudah ketok palu. Sisi positifnya adalah ya seperti gue katakan, yang baik Manchester United dan juga Mason Greenwood bisa sekarang dengan jelas untuk mengatur langkah-langkah selanjutnya bagi masa depannya masing-masing. Mason Greenwood pemain yang sangat bertalenta, tapi pemain ini juga bukan tanpa tanpa cacat kalau menurut gue ya. Di belakang layar ya dia pernah telat latihan di sekitar tahun 2019 kalau tidak salah, di bulan Maret ya. Lalu dia juga pernah ada kasus kan dengan dengan Foden di tim nasional Inggris. Kemarin ketika lockdown juga dia ada kasus yang berujung juga dengan ke pihak kepolisian ya kan, di mana dia melakukan pesta justru. Lalu juga ketika menghadapi Paris Saint-Germain di bulan Oktober 2020 kalau tidak salah, dia absen karena dilindungi oleh Ole Gunnar Solskjaer setelah ada kejadian tindakan indisipliner yang dilakukan ya kan. Ya dan banyak catatan lainnya gitu. Dan menurut gua mungkin dari hal-hal yang sudah pernah terjadi itu, maka klub memutuskan tidak melanjutkan dengan Mason Greenwood di Manchester United. Gua paham ada pro dan kontra tentu saja ya. Mungkin banyak juga sobat Football United yang berpikir Manchester United butuh ketajaman di lini depan ya kan, kenapa tidak memanfaatkan Mason Greenwood. Kok dari pendapat yang seperti itu menurut gua adalah nggak bisa. Tetap Manchester United itu butuh pemain yang siap sekarang. Mason Greenwood itu masih panjang prosesnya. Minimal setengah musim dia harus menyiapkan dirinya. Minimal itu ya. Itu minimal. Dan Manchester United butuh immediate efek atau efek yang langsung di lini depan. Bukan dari 6 bulan mendatang, sebenarnya dari awal musim ini. Di mana terlihat ketika menghadapi Wolves, ketika menghadapi Tottenham Hotspur,
butuh Manchester United pemain yang siap, dan Mason Greenwood tidak bisa di situ gitu loh. Ya bagaimana nanti Bang kan untuk sebagai pemain backup, ya kompetisi sudah berjalan. Tidak ada waktu untuk menunggu menurut gue. Harus manfaatkan siapa yang siap sekarang. Baik secara fisik maupun juga secara permainan, terlebih juga secara mental dan juga psikis. Dan menurut gue ketiga hal inilah yang harus dikejar, diperbaiki oleh Mason Greenwood, dan ini akan memakan waktu. Kurang lebih demikian situasi dari Mason Greenwood yang sekali lagi sudah diputuskan oleh Manchester United kalau Mason Greenwood tidak akan berada lagi di Manchester United, tapi pihak klub akan membantu Mason Greenwood di karir sepak bolanya. Dan ini membuka spekulasi ya, apakah dia akan dijual, apakah dia akan dipinjamkan, ataukah dia tetap akan berada di Manchester United, artinya di bawah kontrak Manchester United tapi tetap latihan secara terpisah ya, secara pribadi. Masih belum tahu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sekali lagi ya, beda pendapat nggak masalah, asal sopan. Gue selalu berterima kasih Sobat Football United di kolom komentarnya selalu sopan, tidak spam. Oleh karena itulah gue doakan selalu semuanya sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.